Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Channel yang kita gelap-gelapan ini. Some of you guys udah mulai notice dengan tampilan video aku yang gelap-gelapan. Ada yang bilang, nggak apa-apa gelap-gelapan, lebih warm karena dengerinnya mau tidur. Jadi gimana gitu rasanya ya kan. Terus ada juga yang kayak, aduh gelap-gelapan. Tapi lucu-lucu sih, nggak ada yang komen negatif ya. Dan I appreciate a lot juga buat kalian yang kasih komen positif, baik ya. Sudah bisa menerima aku apa adanya, terserah aku mau ngapain. Karena aku tuh dari kemarin sih, dari dulu tuh selalu tampilannya tuh yang ya cahaya-cahaya lampu aja. Nggak tahu mau diapain lagi, dan aku juga nggak suka yang rame-rame banget, suka yang simpel-simpel aja. Jadi ya gila ya sudah, ini temanya adalah seseorang yang merasa kesepian tanpa dirimu. You're the special one. Jadi seseorang bisa kesepian tanpa kamu. Oke, ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Oke, itu aja, kita mulai. Kita cek dulu ya energi kamu ke seseorang yang merasa kesepian tanpa dirimu. Energi seseorang yang merasa kesepian tanpa dirimu, kamu seperti apa? Waktu itu ada yang komen, aku nggak tahu sih, mungkin dia anak baru ya, terus dia komennya gini, kenapa sih kartunya kok nggak disebutin itu apa bacaannya, nggak tahu itu kartunya apa yang keluar, nggak dikasih tahu. Terus dia komennya pakai tanda seru. Aku balas aja gini, gak usah berisik, kalau komen gak usah pakai tanda seru, ngatur-ngatur segala. Maksud aku adalah, emang kalau aku kasih tahu kartunya yang mana, terus artinya apa, emang kalian bakalan ngerti? Maksud aku setertarik itukah kalian sama tarot gitu. Maksud aku kayak emang tertarik ya belajar aja gitu. Langsung belajar aja ke tarot reader. Jadi kalau emang tujuannya di sini mau cari pencerahan, ya cari pencerahan aja. Nggak usah pusing-pusing sama belajar-belajar. Ngerti gak maksud aku? Oh iya, jadi gini juga maksudnya, kenapa aku nggak pernah kalau reading itu kayak aku tangannya nggak ada gitu ya, cuma kartu aja gini, nggak pernah bacain ini kartunya apa yang keluar, tulisan-tulisannya. Karena fokus aku tuh kasih pencerahan guys ke kalian, bukan mau ngajarin. Atau kayak ada juga tarot reader yang kasih tahu ini bacaannya ini loh, artinya ini tuh, biar kalian sekalian belajar. Nah kalau aku tuh konsep dan tujuannya nggak itu ya, bukan itu. Emang bener-bener mau kasih pencerahan aja. Jadi kalau kalian yang masih berharap dibacain tulisannya apa, artinya apa, kalian cari channel lain aja yang bisa ngajarin kalian. Karena di sini aku konsepnya kasih pencerahan ya. Gitu deh, tiba-tiba banget. Jadi kesana-sana dia tuh ngasih taunya. Itu ya, tapi aku yakin yang anak lama pasti paham lah. Oke. Kebanyakan kalian itu yang udah sering di channel aku malah dengerinnya tuh sambil tidur, baru berapa menit udah ketiduran ya kan. Jadi kayaknya nggak terlalu penting ya sebutin kartu-kartunya apa, artinya apa. Ya udah. Oke, kita mulai ya. Energi kamu ke dia, seseorang yang merasa kesepian. Kenapa ya akhir-akhir ini sering banget keluar yang tentang something new, hubungan baru, entah baru di ghosting, hubungannya baru-baru ini bermasalah. Selalu ada kartu itu nih akhir-akhir ini. Energinya itu ada seseorang yang merasa emosi atau kesal pas baru-baru ada masalah sama kamu, atau baru-baru ketika ada konflik, padahal hubungannya juga baru gitu, tapi udah ada masalah. Ya, seseorang yang merasa ada beban hubungannya sama kamu, tapi perasaannya juga makin lama makin bertumbuh. Seseorang yang punya banyak pilihan dan dia bingung
tapi juga ada rasa mau berjuang untuk hubungan ini. Ya ini mungkin hubungannya udah selesai atau berakhir, terus dia kayak agak males sama hubungan ini, nggak terlalu minat gitu kelihatannya ya. Seseorang yang udah baper sebenarnya sama kamu, dan dia senang ketika kalian menghabiskan waktu bersama, kayak dunia milik berdua gitu. Seseorang yang suka kepoin kamu dari sosial media. Oke, sekarang kita cek energi dia ke kamu. Dia yang fokuskan kamu, dan dia yang memberi batasan ke kamu karena hubungannya cukup berat kalau dijalani. Seseorang yang mungkin on off bolak-balik ke kamu. Dia yang tipenya itu lebih fokus ke material things juga. Ada pernah di momen kayak dia punya option terus kayak bingung mau pilih siapa. Dan di sini ada seseorang yang emosi, marah, tapi overthinking tentang kamu. Tapi dia memantau kamu sih dengan segala emosionalnya ini, apapun yang dia rasakan, tapi dia memantau kamu dari kejauhan. Dia seseorang yang merasa kesepian tanpa dirimu. Katanya ada option, tapi kok kesepian? Gimana sih? Option lain, jangan-jangan option lainnya tidak bisa membahagiakan. Oke. Seseorang merasa kesepian tanpa dirimu. Seseorang ini sebenarnya orangnya penyabar deh, aku lihatnya. Kalian cukup dekat sih sebenarnya. Dan mungkin ada yang LDR juga ya beberapa. Dia yang pakai topeng, gak jujur, gak terbuka sama perasaannya. Dia juga kayak menutupi sesuatu dari kamu. Dan ada rasa mau menyerah untuk hubungannya karena suka terjadi gesekan-gesekan di antara kalian. Dan di sini seseorang yang bingung hubungannya harus bagaimana, jadi perasaannya juga nggak stabil, naik turun. Kadang pengen banget sama kamu, besok kayak ya udah aja gitu, cuek. Orangnya agak sensitif di sini ya. Orangnya komunikatif. Mungkin kalian banyak komunikasi ya lewat telepon atau lebih banyak ngobrol daripada via chat mungkin. Seseorang yang gampang rapuh dia nih. Kenapa gampang rapuh ya? Tauing aku mah. Oke, kita cek lagi deh. Udah lama nih aku nggak pakai deck ini. Seseorang yang kesepian tanpa dirimu. Aku sih nggak tahu ya ini tampilan gelap-gelapan ini sampai kapan. Ya, pokoknya sesuai mood aku aja lah ya. In the mood for purple, in the mood for orange. Kadang juga moodnya biru, ya bebas ya. Kalau kata netizen, aduh Raisa bikin video aja tuh udah alhamdulillah banget. Jadi terserah dia deh mau pakai lampu gelap apa terang. Ya, dia seseorang yang kesepian tanpa dirimu, seseorang yang powerful, merasa kehilangan setelah dia sadar nih, dia idealis dan keras kepala. Setelah dia mempertahankan idealisnya itu, dia sadar kalau dia tuh udah kehilangan kamu. Ya, seseorang yang strong energinya dia di sini. Dia punya self belief juga, nilai-nilai atau value yang dia punya ya, yang tadi aku bilang mungkin idealis itu. Dia punya tingkat kepercaya dirian yang cukup tinggi, seseorang yang berharap kayaknya sama kamu nih, dan dia melihat kamu beda dari yang lain. Dia punya jiwa pemberani, dia agak suka membatasi diri, jaga jarak sama orang lain. Mungkin hubungan kalian gantung atau ada masalah yang gantung di sini. Dia tuh tadi aku bilang ya, ada yang gampang stres. Ini di sini nih ada frustration. Yang tadi tuh agak sensitif, gampang stres. Mungkin suka anxiety juga. Nah, kan ada sensitif lagi tuh barusan. Padahal baru banget aku bilang sensitif ya. Ini aku baru lihat nih, sensitif. Dia mungkin punya banyak mimpi, dia punya banyak goals. Dia suka surprise, anything surprise atau gifting mungkin love language-nya. Atau mungkin kamu sama dia pernah bertukar apa gitu pemberian.
Dan di sini seseorang yang kayak lagi mau move on energinya, tapi ya mungkin ngerasa kesepian. Dia suka traveling juga, orangnya sangat hati-hati. Mungkin feelingnya ke kamu cukup strong nih ya, bukan feeling sesaat. Seseorang hidupnya cukup stabil ya, stabil, udah secure lah. Seseorang yang merasa kesepian tanpa dirimu. Nanti kita cek ya kenapa dia merasa kesepian. Nah kan, dia tuh suka sendirian, galau, agak misterius. Dia tipe yang tahu self worth-nya tuh apa, nilai-nilai dalam dirinya. Nah yang tadi aku bilang value dan self belief ya. Dia tuh, kamu sama dia pernah saling membantu mungkin ya. Tipenya pekerja keras dan dia tipe yang nggak tegaan, makanya suka saling bantu. Di sini ada beberapa yang businessman, entrepreneur ya, entrepreneur. Punya bisnis tuh, ada bisnis kan di sini juga. Dia seseorang yang percaya sama hal-hal magic juga. Dia orangnya itu oportunis, sangat melihat peluang. Positif energi, nih orangnya positif sebenarnya. Ya mungkin dia tipe orang yang selalu melihat hal positif. Seseorang yang mungkin ada merasa bersalah, pernah melakukan salah sama kamu, dan dia masih suka teringat kamu. Sifatnya itu agak kekanak-kanakan dan dia tipe yang santai, ya udah gitu. Kan tadi ada yang lagi energinya move on, nah di sini ada yang lagi energinya let go. Mungkin ada yang mau minta maaf juga nih sama kamu. Dia tipe yang optimis dalam hidupnya, ambisius mungkin ya. Nah kan, punya banyak mimpi orang ini, kayak goals oriented banget tipenya. Dia tipenya senang sendirian, introvert, kayak nggak suka diganggu. Tadi aku bilang pekerja keras kan, feeling aku. Di sini divalidasi tuh ada working hard orangnya. Ya, tipenya santai. Di sini apa ya? Nah, ada healing nih, seseorang yang lagi mau healing kayaknya ya. Seseorang yang kesepian tanpa dirimu. Dia yang suka shock, kaget kalau ada sesuatu update dari kamu. Dia tuh membatasi diri, tapi dia juga masih suka kepo tentang kamu ya. Dia tuh pernah effort atau merasa udah effort ke kamu. Walaupun dia sebenarnya juga nggak mau sih effort banyak-banyak di sini. Dia sangat fokus sama pekerjaan dan karirnya. Dia merasa hubungannya sama kamu nggak ada perubahan. Dia orangnya cukup terbuka. Kalau dia ada feeling, dia tuh benar-benar menawarkan, offering you something, entah perasaan atau sebuah hubungan. Dan di sini seseorang yang jiwanya itu fighter, cukup religius mungkin, dan orangnya tuh agak ini ya, gampang hatinya gitu, kayak agak sensitif, hatinya nggak enakan, galau gitu loh, tipe-tipe yang nggak tenang. Dia cukup dekat sama kamu nih, pembawaannya tenang sih, orangnya mungkin juga nggak terlalu banyak bicara. Dan beberapa mungkin suka binatang atau punya hewan peliharaan. Nggak banyak sih sebenarnya itu. Ini banyak yang hubungannya baru tuh, atau pas baru-baru langsung kandas, atau ada yang ghosting, atau ada yang menjauh ya. Kita cari tahu dulu ya. Aduh, jatuh kan. Kita cari tahu dulu kenapa seseorang ini merasa kesepian tanpa dirimu. Kenapa kesepian? Kalau kesepian kata aku mah cari yang lain. Ya kan? Belum tentu dia mikirin kamu, ya kan? Kamu mikirin dia terus. Dia sudah sama yang lain, kamu belum move on. Ya, oke. Dia seseorang merasa kesepian karena dia ngerasa tuh klik dan cocoknya tuh sama kamu. Dan mungkin dia tuh sulit buat dekat sama yang lain, sama orang baru atau siapalah ya, sulit buat dekat sama lawan jenis. Ketika kliknya sama kamu, jadi udah kayak love struck aja tuh ke kamu, jadi kayak udah jatuh cinta, makanya overthinking terus tentang kamu nih.
Kesepian karena kamu cuekin dia. Mungkin kamu kasih silent treatment atau kamu diamin dia. Jadi dia nggak tahu kabarnya kamu. Makanya di sini ada energi seseorang yang kepoin kamu, stalking kamu, want to know more about you atau want to know what happened, what's going on ya sama kamu. Dan ada seseorang yang introspeksi nih gara-gara kamu, mungkin mau berubah. Jadi dia tuh banyak mikir, banyak termenung. Dia merasa kesepian karena gak ada kamu di dekat dia, di sekitar dia. Jadi dari ketidakhadiran kamu, dia jadi berpikir sebenarnya di sini sih. Nah, ketika dia melakukan apa-apa sendiri, dia tuh langsung merasa ketidakhadiran kamu, kesepian, kehilangan, karena biasanya tuh ada kamu terus ya, entah kamu di sampingnya, entah kalian terus komunikasi. Pas kamu gak ada, benar-benar kerasa banget buat dia ini. Ada seseorang yang menganggap kamu tuh dunianya sih, apalagi kalau pas dia ada masalah tuh kamu selalu ada. Jadi pas kamu gak ada, benar-benar kerasa banget sendiriannya, berjuang sendiriannya. Ada yang sedih sih pas kamu gak ada juga itu. Walaupun banyak orang yang mencoba mendekati, flirty atau apa, tapi dia cuek. Karena dia fokuskannya tuh kamu. Ada yang merasa kesepiannya ketika kalian no contact, terus komunikasi kalian terputus di situ. Jadi dia merasa kehilangan atau kesepian karena kamu tuh tempat dia cerita, sharing good news, bad news. Jadi pas kamu gak ada, hilang deh. Ya, si good listener itu. Kesepiannya karena kamu cuek, gak peduli, udah gak mau tahu tentang dia. Ketika dia baik-baikin kamu atau ya baik-baikin sih, kayak mau baik-baikin, tapi kamu udah gak mau peduli lagi. Ada yang merasa kesepiannya ketika dia sadar ternyata perasaan dia ke kamu tuh makin lama makin besar perasaannya. Dan dia tuh kayak nggak mau melepaskan kamu sih sebenarnya, kayak ada rasa mau memiliki juga. Merasa kesepiannya ketika dia sadar hubungan kamu sama dia tuh makin lama makin menjauh dan berantakan. Ada seseorang yang ngerasa jealous, cemburu atau agak sedikit iri ketika kamu punya pasangan atau sama yang lain. Jadi dia kayak kamu happy banget gitu. Terus ya dia ngerasanya kesepian kamu tapi happy sama siapapun pasangan baru atau pengganti dia. Dia lihat sih hidup kamu happy tanpa dia, dan dia yang kesepian tanpa kamu. Selama intensitas pertemuan kalian berkurang, itu dia juga kerasa banget ketidakhadiran kamu. Dan yang kesepian ini malah kayak pengen aja kamu bertemu ya, entahlah momen bertemunya tuh untuk apa, tapi kayak mau bertemu. Merasa kesepiannya ketika dia nggak punya teman buat ini sih, sharing, terbuka satu sama lain. Dia ngerasa kamu paling ngerti lah apapun tentang dia. Ketika hati dia itu nggak tenang, kamu nggak ada, itu dia malah makin kerasa kesepian. Tapi ketika dia udah yakin banget mau move on atau menutup kisahnya sama kamu, kayak mau end gitu ya, itu kerasa banget malah kesepiannya ketika dia yakin untuk move on. Nah kan, ini ada beberapa hal yang hilang dalam diri dia itu ketika kamu gak ada. Nah itu kerasa banget kehilangannya. Misal kamu nih mengisi part-part yang kosong di dalam hidupnya dia. Apa ya part-part yang kosong? Misalnya dia tuh jauh dari keluarganya, terus kamu tuh selalu ada buat dia. Nah kamu menggantikan posisi orang tua lah, kayak kamu caring sama dia. Pas kamu gak ada kan berarti ya hilang tuh part-part itu. Ya itu contohnya saja ya guys. Kita cek perasaan seseorang yang merasa kesepian tanpa dirimu. Kalian tuh yang kalian cek video aku tiap hari tuh resonate nggak sih sama kalian? Maksudnya gini, misalnya satu tema itu
yang kebaca nih sama kalian si A gitu ya. Oh ini nih si A nih. Nah besok video aku si A juga, atau resonate-nya ke cowok lain atau cewek lain, bukan si A lagi. Atau setiap video aku resonate-nya tetap ke satu orang aja, atau gimana? Aku pengen tahu sih. Atau kalau nggak resonate kalian tetap dengerin. Kebanyakan sih kalian gitu ya. Bukan resonate atau enggak lagi, sekalipun kalian nggak punya pasangan, single atau jomblo, kalian tuh tetap nyimak video aku. Itu sih the best ya, the best kalau kata anak-anak TikTok tuh the best. Oke, ini perasaan seseorang yang merasa kesepian, perasaannya wah ini udah terikat banget sih sama kamu, kayak sulit buat lepasin kamu. Sekalipun hubungan kalian tuh meragukan ya, nggak jelas, nggak tahu ujungnya apa, tapi ya udah merasa terikat. Perasaannya sebenarnya sih udah agak-agak males ya sama kamu, karena hubungannya tuh udah nggak baik. Tapi dia kayak apa ya, kayak mendiamkan perasaannya begitu aja. Dia ada perasaan, tapi ya udahlah mau diapain, jadi dia go with the flow aja tentang perasaannya itu. Dan perasaannya itu kayak kehilangan, dan beberapa dari mereka itu suka cari-cari pencerahan. Kalau kalian kan di tarot, mungkin cari pencerahan dia tuh ke teman-temannya, sharing, tanya, minta advice gitu ke orang-orang terdekat dan dia percaya. Perasaannya ya itu, bingung memilih. Cie, sebanyak pilihan loh. Punya banyak option kayaknya, jadi dia bingung memilih. Ini ada kartu The Lovers ya tuh. Kayaknya dia fokusin kamu seorang sih, karena aku lihat ada beberapa yang suka flirty atau menggoda-goda. Tapi dia fokusnya ke kamu aja. Dan ini masih ada bahan-bahan yang menjadi pertimbangannya dia. Makanya ini dia overthinking banget harus kayak gimana ke kamu. Perasaannya merasa ya hubungan kalian di situ-situ aja. Fasenya tidak ada kemajuan yang berarti. Tapi entah kenapa dia merasa happy energinya pas lagi sama kamu. Dan ya itu udah merasa terikat itu ya. Walaupun ya kalian sebenarnya ada perbedaan di sini. Energinya, perasaannya ada beban yang dia rasakan. Padahal ini perasaannya makin lama makin besar. Jadi dia punya beban sendiri gitu, bingung. Harus gimana? Lanjut atau enggak nih sama kamu. Sering overthinking sih sebenarnya dia nih. Tapi dia selalu berpikir positif terus tentang kamu, tentang hubungannya. Ya sekalipun nggak baik-baik banget nih hubungannya. Perasaannya banyak sih hal di dalam diri dia tuh yang berubah karena hubungan ini, karena kamu. Jadi banyak pelajaran yang dia ambil sebenarnya dari hubungan ini. Perasaannya memang mixed feeling ya. Merasa beban tapi juga kayak mau move on, udahan, tapi juga masih ada perasaannya, makanya kayak mixed feeling. Campur aduk ya. Perasaannya sering termenung sih tentang kamu nih. Walaupun dia mungkin nggak tunjukkan kamu ya, dan mungkin juga kalian nggak tahu. Seseorang yang merasa kesepian tanpa dirimu. Kenapa sekarang kalau sore itu cepat banget gelapnya? Padahal baru jam berapa? Jam 5-an. Tapi udah gelap banget. Jam 4-an malah, tapi udah gelap banget. Oke, udah gelap. Pakai decknya juga yang gelap-gelap. Yang penting masa depan saya nggak gelap. Ya, tenang saja. Yang merasa kesepian, dia itu sering mimpiin kamu. Dan dia tuh sering banget ngehaluin kamu. Seandainya kamu jadi pasanganku, pacar aku gitu ya. Entah kenapa ada rasa optimis sih dia tuh sama hubungan ini. Nggak tahu kenapa ya. Sebenarnya banyak dari mereka yang menyembunyikan perasaannya juga sih dari kamu. Jadi kamu nggak benar-benar jelas perasaannya gimana. Kamu juga nggak bisa ngebaca dia tuh gimana ke kamu. Dan ini kayak ada seseorang yang mau datang ya. Dia tuh suka kepoin kamu untuk mencari validasi. Entah apalah. Mungkin dari dia kepoin kamu, stalking kamu itu. Mungkin dia mendapat validasi dari situ. Kayak seseorang yang mengharapkan kamu hadir atau datang sih. Kamu sama dia banyak kesamaan sebenarnya nih. Ya. Dan dia tuh apa ya? Kalian punya masalah pribadi atau gimana ya? Di sini ada personal issues ini. Mungkin kalian pernah konflik kali, entah konfliknya besar atau kecil ya. Siapa tahu ribut-ribut tipis, itu juga bisa dibilang konflik.
Ya, dan dia tuh ngerasa hubungannya sama kamu tuh kayak nggak mungkin, impossible gitu ya. Sikapnya dingin, orangnya cool, dan dia kayaknya pernah bohong atau bikin kamu sedih atau sakit hati mungkin ya. Kalian banyak diam-diaman sih. Sebenarnya kalian sering diam-diaman. Padahal itu komunikasi penting banget buat kamu sama dia. Buat maintain hubungannya. Dan orang ini sering banget kayak first move duluan ke kamu. Misalnya dia yang cari kamu duluan, dia yang komunikasi duluan, ya, atau dia yang effort. Ini kayak sering banget dia yang first move. Sekalipun kalian dekat, kalian diam-diaman, tapi energinya memang misterius juga sih. Gimana sih? Kalian berdealing sama seseorang yang membingungkan. Beberapa ini mungkin ada yang di bidang hukum, bisa juga. Dan ini seseorang yang penuh pertimbangan hidupnya. Dia tuh maunya dua-duanya tuh effort, bukan salah satu aja yang berjuang, ya. Ini energinya ada yang Scorpio juga. Seseorang yang ada rasa takut ya. Ada rasa takut apa ya kira-kira dia? Dia merasa tuh kayak di mata kamu tuh dia tuh nothing, kayak kamu udah nggak menganggap dia lagi, kayak menurut dia kan di mata kamu tuh dia nggak penting saat ini. Dia merasa nyaman sama kamu dan dia tipe yang kalau dia sayang, cinta, dia bakalan effort, ya. Apa aja tuh dia bakalan kasih, apapun, segalanya gitu. Nah kan ini ada new romantic cycle begins. Jadi kayak hubungannya waktu itu tuh baru mulai, baru aja, belum lama, tapi tuh udah ada konflik ya, udah kandas atau ada yang ghosting. Seseorang ini perlu banget waktu untuk memutuskan, apalagi dalam sebuah hubungan ya. Ya mungkin di sini ada yang LDR sih kayaknya. Ini energinya strong sih, seseorang yang kayak berjauhan, LDRan. Oke, itu aja gengs ya. Habisnya aku mau bikin satu video lagi sebelum maghrib ya. Mungkin next bakalan nyala lampunya karena ini terlalu gelap ya. Oke, ini zodiak dia yang merasa kesepian tanpa dirimu. Ada Virgo, Leo, Capricorn, Scorpio, Cancer, Aquarius, Gemini, dan Sagittarius. Inisial hurufnya seseorang yang merasa kesepian tanpa dirimu. Ada huruf P, Y, K, R, X, J, D, V, N, O, F, H, A, dan M. Oke, itu aja guys. Thank you for watching. Don't forget to stay positive with your mental. Bye!